Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di YouTube, di Facebook, dimanapun saudara berada. Saudara mungkin dalam perjalanan, saudara sedang persiapan di rumah. Kami sangat mendoakan saudara. Hari ini dengan sukacita saya terbeban membawa firman Tuhan, hati yang baru. Saudara, saya ambil ayatnya dalam kitab firman Tuhan Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, Nabi Yehezkiel mengingatkan orang Israel pada waktu itu yang penuh dengan ketertolakan, kekecewaan, kepahitan. Mereka itu keras hati, tegar tengkuk, kepala batu. Jadi hati mereka itu sangat keras. Hati yang tidak taat kepada perintah Allah. Mereka sering melawan perintah Allah. Nabi Yehezkiel menyampaikan suara Tuhan kepada mereka. Bahwa dikatakan di sini adalah Allah akan memberikan kepada mereka hati yang baru. Allah akan memberikan kepada mereka dikatakan hati yang taat. Hati yang lembut, hati yang selama ini keras akan dirubah Tuhan hati yang lembut. Banyak orang-orang Israel itu hatinya keras. Hatinya tidak taat dengan firman Allah. Hatinya penuh dengan luka, kecewa karena mereka 400 tahunan diperbudakan di Mesir. Sehingga mereka ketika tidak ada air minum, ketika tidak ada makanan, mereka mulai demon, mulai kecewa, mereka mulai membuat dewa-dewa berhala, patung-patung berhala. Mereka hidup di dalam penuh cerita yang susah dan kepahitan dalam hidup mereka. Tapi Nabi Yehezkiel mengingatkan mereka bahwa ada hati yang baru yang diberikan oleh Allah. Hati yang lembut, hati yang taat. Saudara yang saya kasihi, saya juga merasakan beberapa di antara keluarga-keluarga jemaat online. Saudara sudah saya anggap keluarga saya. Saudara boleh hubungi saya di WA 0811 63 73 47. 0811 63 73 47. Kalau saudara sedang membutuhkan konseling atau doa, saya usahakan sedapat-dapatnya untuk menjawab dan mendoakan saudara dan konseling. Saudara, mungkin saudara adalah orang yang seperti yang dialami oleh Israel. Hatinya keras, udah terluka, kepahitan, kecewa. Di mana saudara sudah gak mau lagi memaafkan pasangan. Karena engkau sudah dilukai oleh pasangan. Engkau sudah tidak mau lagi memaafkan orang yang menyakitimu. Karena cerita hidupmu banyak pahit, banyak kecewa. Mungkin saudara adalah orang yang seperti Israel ini. Mereka sangat keras hati, sangat tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara mungkin orang yang berkata, aku gak mau mengampuni dia lagi Pak Pendeta. Hatiku sangat terluka, aku gak mau rujuk, aku gak mau bersama dia lagi. Ada banyak yang saya tahu saat ini suami-suami yang terluka dengan istrinya, akhirnya luka itu membawa dia selingkuh. Istri yang terluka, maka luka itu dipakai iblis untuk dia menjadi pergi dengan laki-laki lain. Ada banyak orang yang terluka menjadi demonstrasi, anarkis. Banyak anak-anak yang terluka, yang keras hati. Sehingga ketika dinasehati orang tua, mereka tidak mau taat kepada orang tua mereka. Sehingga mereka bisa hidup lari, sporing kepada dunia-dunia yang keras, dunia yang gelap, dunia perzinahan, alkohol, narkoba. Kenapa? Anak-anak banyak terluka oleh pernikahan papa dan mama. Saya mau sampaikan kepada saudara, papa, mama, ketika engkau bertengkar, itu anak-anakmu terluka. Papa, mama, ketika engkau memukul anakmu, itu lebih melukai lagi. Papa, mama, ketika engkau membanding-bandingkan anakmu, itu melukai mereka. Ketika engkau mengatakan bodoh, engkau tidak tahu apa-apa, engkau anak sial, anak yang tidak ada gunanya dilahirkan. Ada yang saya tahu, orang tua sampai berkata, engkau bukan anakku. Hanya gara-gara anaknya melawan perintahnya. Itu sangat melukai anak-anak. Itu sangat mengecewakan anak-anak. Yang tersering adalah
tanpa disadari papa mama. Mereka bertengkar dengan seegois mereka, sesuka hati mereka. Dan tayangan itu melukai banyak anak-anak. Saya mengajak semua Bapak Ibu, ayo sama-sama terima firman Allah supaya hati saudara dipulihkan. Saudara, saya terangkan sangat penting kita menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang menjaga hati kita bukan orang lain. Menjaga hatimu adalah dirimu sendiri. Betul, ada kata-kata yang menyakiti kita. Ada perilaku pasangan yang menyakiti kita. Atau keluarga mertua, atau tetangga, atau teman pekerjaan. Siapapun teman kuliah yang menyakiti kata-katanya. Itu tidak bisa menyakitimu kalau engkau jaga hati. Jadi sakit hati itu tergantung saya, tergantung saudara. Kalau saya jaga hati saya, ketika orang bilang saya munafik, orang bilang saya jelek, orang bilang saya yang buruk. Apapun mereka boleh katakan kepada saya. Tapi kalau saya jaga hati saya tidak sakit hati. Makanya dikatakan di sini, jagalah hatimu. Nah kalau saudara sakit hati, maka Alkitab bilang begini. Amsal 15 ayat 13. Karena saudara tidak jaga hati, banyak orang gak jaga hati. Sekali lagi saya katakan, jaga hati itu dirimu sendiri yang menjaga hati. Hati itu apa? Perasaan, pikiran, perilaku. Jaga perasaanmu. Betul kata-kata pasanganmu menyakiti, tapi perasaanmu itu engkau yang menjaga. Responmu yang menentukan engkau sakit hati atau tidak sakit hati. Jaga pikiranmu. Sehingga pikiranmu perlu engkau selaraskan dengan firman Tuhan. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, kebajikan itu yang perlu kau pikirkan. Sehingga pikiran ini saya yang menjaga, bukan orang lain. Perilaku saya yang menjaga. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, jangan biarkan hatimu tersakiti terus. Keluarga-keluargaku yang di sosial media, di YouTube. Saya bisa merasakan engkau sangat tersakitin. Engkau sangat terluka, terkecewakan, dikhianati. Engkau mungkin dipukul atau engkau ditinggalkan oleh karena ada orang ketiga. Baik yang suami, baik yang istri mengalami ini. Saya hanya katakan, jaga hatimu. Jangan biarkan sakit hati itu ada terus. Betul, kita bisa sakit hati. Betul, saya juga pernah. Betul, kita bisa kecewa. Itu betul. Siapa sih gak kecewa kalau pasangan berkhianat? Siapa sih gak sakit hati kalau pasangan berkhianat? Siapa sih gak sakit hati kalau pasangan menampar, memukul, atau mengatakan engkau jelek, engkau munafik, engkau manusia gak ada arti? Sakit dong, pastilah. Gak adalah manusia yang tidak sakit. Yang saya maksud adalah, jangan tinggal dalam sakit hatimu. Yang saya maksud adalah, jangan tinggal, jangan dikuasai sakit hati. Jangan hidup di dalam sakit hati terus. Saudara, ada banyak orang sikit-sikit sakit hati, mudah tersinggung, mudah kecewa. Kenapa? Karena luka di hatinya itu belum sembuh. Sehingga sedikit orang nanti salah ngomong, dia sakit hati. Sedikit orang anti buat canda, sedikit sakit hati. Sedikit orang anti berperilaku sedikit yang agak berbeda, sakit hati. Bahkan bisa sakit hati dengan orang yang gak dikenalnya. Kenapa? Karena memang luka di hatinya belum sembuh. Luka di hatinya belum dipulihkan. Hari ini ada firman Allah. Tuhan mau memulihkan hatimu. Terimalah. Nah kalau hati saudara tetap tersakiti. Karena banyak keluarga-keluarga saya ya. Yang sudah hubungi saya. Bilang, Pak Pendeta, sakit kali hatiku Pak Pendeta. Pak Pendeta, kecewa kali aku Pak Pendeta. Aku belum bisa mengampuni dia. Aku belum bisa menerima dia. Aku rasanya mau pisah aja sama dia. Saudara, dengar firman Tuhan. Amsal 15 ayat 13. Orang yang sakit hati. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, kalau Amsal 17 ayat 22 bilang begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara penting hati yang gembira. Supaya muka saudara berseri-seri. Kalau hatimu penuh dengan luka, mukamu payah berseri-seri. Keriput, cepat tua, susah, dan
hormon stres akan muncul, kortisol akan tambah, adrenalin, pemacu jantung, sehingga engkau akan lebih cepat sakit. Harusnya kita gembira. Kalau gembira, maka muncullah hormon endorfin, ya, dopamin, serotonin yang baik-baik yang membuat kita bisa lebih sehat. Nah, dikatakan Amsal 15 ayat 13b, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kalau engkau terus sakit hati, patah hati, maka semangatmu itu yang patah. Yang susah hidupmu Bapak Ibu. Jangan biarkan engkau sakit hati. Saya sudah jumpai orang yang sakit hati, semangat hidupnya kurang. Sukacitanya kurang. Semangatnya jadi patah. Saya ajak saudara, ayo bangkitkan semangatmu. Bangkitkan. Bagaimana caranya? Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu, memulihkan hatimu. Karena kepedihan hati mematahkan semangat. Semangat yang patah itulah titik kehancuran seseorang. Amsal 18:14 bilang begini. Selagi masih ada semangat, semua penderitaan bisa kita lalui. Nah, yang sering masalah itu mencuri semangat orang. Ya, Yohanes 10:10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa? Mencuri semangatmu, mencuri sukacitamu. Kalau engkau udah kehilangan semangat, lihatlah wajahmu. Lesu, layu, angkat gelas seperti ini pun nanti saudara berat. Karena semangatmu sebenarnya sudah kurang. Ya, saudara, kenapa semangatmu mengerjakan pekerjaan rumah? Semangat itu penting dijaga. Nah saudara, kalau hatimu terluka, hatimu pedih, semangatmu yang patah. Ya, jangan izinkan. Pak, kayak mana kalau udah suamiku lari dengan istri, dengan perempuan lain, bahkan udah diberkati, udah punya anak, udah pergi hidup bersama. Kalau saya bilang, saya berkali-kali sampaikan, sudah. Jangan buat yang lari itu sumber semangat hidup. Jangan fokus ke dia. Kalau fokus ke dia, pasti semangatmu patah. Fokus ke Tuhan Yesus. Fokus ke Allah. Fokus kepada firman. Semangatmu akan tumbuh, semangatmu akan kuat. Saya pun pernah persoalan yang berat dalam pernikahan, dalam mendidik anak, dalam keuangan, kesehatan. Yang saya lakukan, saya tidak mau fokus kepada masalah itu. Saya pernah fokus kepada masalah itu dan saya tenggelam. Saya drop, saya hancur. Saya belajar fokus kepada Tuhan. Saya serahkan masalahku itu ke Tuhan. Saya percayakan kepada Tuhan. Apalagi kalau suami muda lari. Udah, kasihi dirimu. Bukan kasihani ya, kasihi dirimu. Kasihi anak-anakmu. Udah serahkan sama Tuhan. Tapi Pak, nafkah anak-anakku kayak mana? Nafkahku bagaimana? Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sanggup memelihara anak-anak. Burung di udara dia pelihara. Bunga bakung dia hiasi. Apalagi kita anak-anak Tuhan Yesus. Kita hanya kurang percaya. Ibu bisa dikasih Tuhan kekuatan, hikmat. Sehingga ibu bisa jualan di online. Bisa berusaha jualan-jualan. Apapun bisa ibu kerjakan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Pesanku sama saudara, ayo jangan tinggal dalam sakit hati. Jangan tinggal dalam kepedihan hati saudara. Nanti pun penyakit bisa datang loh. Orang yang tinggal dalam kepedihan hati itu bisa datang penyakit-penyakit dalam hidupnya. Amsal 27 ayat 9 bilang begini. Orang yang sakit hati ya, perhatikan baik akibatnya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Ya, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Maka saya kasih gambar, kalau ibu menderita, maka ibu jiwanya akan robek. Nah, ini banyak cerita yang saya lihat dari jemaat, dari yang saya layani. Dari masa kecil dia sudah banyak menderita. Bahkan ada orang ditolak dalam kandungan ibunya. Direncanakan diaborsi, digugurkan. Ada teman pelayanan saya, akhirnya anaknya lahir cacat. Karena dia ditolak oleh ibunya. Hanya gara-gara sudah banyak anak dan pengeluaran yang banyak. Sehingga kelahiran dia ditolak, makan minum jamu.
melompat-lompat, mukul-mukuli kandungannya. Ini teman ministry pelayanan saya di bidang aborsi. Aborsi itu dosa di hadapan Tuhan. Jangan lakukan aborsi, itu pembunuhan di hadapan Tuhan. Jangan bunuh anakmu. Ada anak sejak dalam kandungan aja pun udah ditolak. Ya, bisa juga ini karena akibat pergaulan bebas. Ketika anak umur 3 bulan, 4 bulan, dia sudah mendengar. Jadi kalau kalian bertengkar suami istri lagi mengandung, anakmu itu dengar. Kata-kata itu akan dia dengar. Pendengaran, panca indera telinga itu udah mendengar. Nah, oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, kalau ada anak seperti itu yang ditolak dalam kandungan, dia jiwanya itu robek. Dia payah dekat dengan papa, dengan mamanya. Jiwanya robek. Dia lahir, ternyata lahir perempuan yang diinginkan laki-laki. Dia tolak lagi, maka ada anak lahir tomboy. Dan bisa menjadi lesbian. Orang yang suka dengan sesama, perempuan dengan perempuan. Atau sebaliknya, ada orang lahir jadi gay, suka laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Mereka jadi homo, karena mereka ditolak, banyak penolakan. Saudara, ada anak pada waktu dia lahir dibanding-bandingkan. Dia kecewa, pahit hati. Anak yang nomor 1 lebih dikasihi karena lebih pintar, lebih cantik, lebih baik, bertalenta, lebih rajin. Anak yang tengah-tengah sedang diabaikan. Atau anak paling kecil tidak dibuat adil. Sebaliknya mungkin anak yang paling besar yang tidak dibuat adil, terluka. Jangan banding-bandingkan anakmu. Orang tua yang benar itu mengasihi anaknya sama. Gak boleh beda-beda. Gak boleh. Kita harus sama mengasihi mereka. Anak saya 2, saya mengasihi mereka sama. Kalau saya diberikan kasih karunia bagi warisan, sama laki dan wanita bagi saya. Gak saya bedakan. Karena mereka sama nilainya bagi saya. Saudara, itu pribadi saya. Laki dengan perempuan itu kasih karunia Tuhan. Anak itu pemberian Tuhan. Tapi sering kita melihat orang membeda-bedakan alasan pembawa marga. Saya tidak setuju. Tidak boleh beda-bedakan. Silakan laki-laki bawa marga. Di suku lain ada yang perempuan bawa marga. Sama. Di hadapan Allah, laki dengan perempuan sama di hadapan Tuhan. Saudara, dia dikecewakan karena dibanding-bandingkan penderitaan. Dia robek. Maka dikatakan di sini bahwa dikatakan tetapi penderitaan merobek jiwa. Masuk dia di sekolah, dibanding-bandingkan gurunya, dikecewakan. Atau dia merasa miskin, gak punya apa-apa. Dia merasa minder, dibully teman-temannya. Dia menderita, dia dikatakan jelek. Dia dikatakan hal-hal negatif, dia dibully. Dia menderita, jiwanya robek. Yang harusnya utuh seperti ini jiwa kita sebenarnya yang baru lahir. Tapi banyak orang tidak lagi utuh, robek. Masuk dia pacaran, dia diputuskan atau dia dihamili dan kemudian lari. Dia robek jiwanya, robek. Masuk dalam pernikahan dengan harapan dia bisa dapat suami istri atau dapat istri yang baik. Rupanya istrinya berkhianat, suaminya berkhianat. Atau suaminya bully dia, istrinya bully dia, pukul dia. Dilukai. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu pernikahan. Hatimu pulih dulu. Yang perempuan pulih dulu hatimu. Pulih dengan pulih, maka menikahlah mereka 2 pribadi yang sudah pulih. Bukan sempurna ya maksud saya. Paling tidak dia mengampuni cerita pahit hidupnya. Gak ada yang sempurna. Tapi kalau masih banyak dendam, sakit hati, kecewa. Si perempuan membawa di pernikahan, si laki-laki membawa di pernikahan. Maka mereka saling menyakiti, saling melukai, saling menyerang. Dan luka yang dia ada dalam hati perempuan itu ditunggangi iblis untuk masuk kepada perzinahan. Kecemaran, itu Ibrani 12 ayat 15. Orang yang akar pahit, kata Ibrani 12:15, akan jatuh dalam kecemaran. Maka tidak heran banyak pernikahan berzina, bercabul, berselingkuh. Kenapa? Mereka punya akar pahit. Itu Ibrani 12 ayat 15. Orang yang punya akar pahit, maka iblis masuk menunggangi dia untuk jatuh ke kecemaran. Perzinahan, percabulan, perselingkuhan. Kenapa? Mereka menikah dengan banyak luka. Mereka salah, mereka pikir pernikahan itu yang menyembuhkan. Justru di pernikahan itulah
banyak cerita luka. Karena lebih rumit pernikahan. Lebih banyak tanggung jawab. Lebih banyak persoalan, tuntutan, keluarga mertua, keluarga ipar. Anjing mertua hilang pun kita kejar. Cobalah masalah anjing mertua aja pun nanti hilang, kita ikut campur tangan. Kenapa? Karena tanggung jawab. Karena ketika engkau menikah, engkau menikahi dua keluarga besar. Engkau bukan hanya menikah dengan satu orang, engkau menikahkan dua keluarga besar. Makanya nggak gampang. Makanya pernikahan itu orang dewasa. Dalam pernikahan dia terluka, disakitin, dibully, dipukul, tidak dikasih nafkah. Kata-kata yang menyakitkan, mulai chatting-chatting orang lain. Istri terluka, suami terluka. Itu hati mereka robek. Di pernikahan mereka robek. Jumpa mertua, menyalahkan lagi, robek lagi. Mungkin juga datang di gereja, pendetanya bilang, manusia apa kau? Udah ibadah masih begitu juga. Hidupmu tidak benar, bisa juga orang terluka dengan pendeta. Saya nggak bilang semua pendeta, tapi bisa juga tanpa disadari pendeta pun udah menyakiti hati jemaat. Mungkin juga karena pendetanya juga tersakitin. Luka yang belum sembuh. Kalau luka saya belum sembuh, saya juga bisa melukai orang lain loh. Karena Alkitab bilang gini, apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Jadi kalau hatiku penuh luka, aku akan melukai umat. Melukai istri dan anak-anakku. Tapi aku bersyukur hatiku disembuhkan Tuhan. Hatiku dipulihkan Tuhan. Karena aku mau mengambil keputusan mengampuni, memaafkan. Dan saya bisa membawa berkat kepada jemaat. Tidak sempurna saya, tapi saya bersyukur. Lembah pahit, lembah kekelaman, sakit hati yang kualami, aku lepaskan pengampunan. Saya sudah terbiasa memberkati orang yang mengejek saya, memfitnah, menggosip saya. Kenapa? Karena hatiku telah diubahkan Tuhan. Ada Roh Kudus. Saudara, begitulah banyak, bayangkan hati orang karena penderitaan merobek-robek jiwanya. Jadi jiwanya robek seperti ini saudara. Harusnya utuh jiwa kita, hati kita pada waktu lahir. Tapi penderitaan itu membuat dia berkeping-keping robek saudara. Sangat menyedihkan. Makanya kalau saudara lihat orang yang pernah atau engkau pernah luka ya. Saya pernah luka tangan saya. Kalau saya biarkan luka itu, maka lalat akan datang. Lalat itu akan membuat infeksi sekunder. Akan membuat ini meradang sampai kemana-mana. Sehingga ini akan meluas. Bahkan bisa menjadi penyakit kanker. Kenapa? Karena luka itu ada. Lihat, orang yang luka hatinya tidak sembuh. Dia akan didatangi oleh iblis. Kalau luka hatimu tidak sembuh, engkau akan didatangi oleh iblis. Saudara, saya kasih contoh di Alkitab ada banyak orang-orang yang contohnya adalah orang yang terluka, saudara. Nah, saudara, contoh di Alkitab itu adalah Kain. Kain adalah orang yang terluka sehingga dia membunuh Habel. Saul orang yang terluka mau membunuh Daud. Herodes itu terluka, kecewa. Dan dia mau membunuh banyak bayi-bayi. Bahkan Yesus, bayi orang Yahudi berapa banyak dia bunuh. Banyak sekali. Kenapa? Dia dendam. Dia terluka. Saudara, contoh yang tidak terluka, Yusuf tidak terluka. Dia memberkati abang-abangnya yang menyakiti dia. Ya, Maria juga tidak terluka. Dia tetap mau mengandung walaupun tidak mudah bagi seorang anak darah tanpa ada suami. Tapi oleh kasih karunia Roh Kudus dia mengandung. Dan dia menerimanya. Dan dia berkata, jadilah kehendakmu. Ya Bapa. Saudara, orang yang terluka ini akan ditunggangi oleh iblis. Hitler. Saudara lihat Hitler. Orang terluka dengan Yahudi. Dia membunuh orang Yahudi itu 6 juta orang. Bayangkan satu orang terluka 6 juta bisa dibunuhnya. Orang yang terluka itu nampak dari raut wajahnya.
Ya, dendam, nyimpen. Banyak pasangan terluka, nyimpen. Anak-anak pun terluka, mendam. Auranya itu, aura nyimpan. Dan suatu waktu dia bisa menjadi pribadi yang meledak, marah. Atau sebaliknya orang terluka itu bisa jadi pendiam. Dia pendiam, gak mau ngomong. Orang ketawa, dia gak ketawa. Dia banyak menyimpan cerita pahit dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih, kenapa kita bisa sakit hati? Yang pertama, kita hidup di dunia yang berdosa. Jadi di dunia ini banyak orang yang terluka akan melukai. Anak-anak akan terluka dengan papa mama yang terluka. Maka saya bertekad sebagai bapak, Tuhan, aku mau totalitas sembuh supaya aku tidak melukai anak-anak fisikku dan anak-anak rohaniku. Kalau aku pulih, aku sembuh, aku percaya aku bisa jadi berkat memulihkan orang lain. Kita tinggal di dunia yang berdosa ini. Lihatlah sikit-sikit orang anarkis. Bisa orang tawuran. Anak-anak SMA itu coba lihat. Banyak terluka sekali. Banyak orang yang terluka itu gampang marah. Ibarat kalau gelas Bapak Ibu retak. Pegang, pecah. Pernahkah Bapak Ibu sedikit ngomong sama orang, marah. Nah itu luka batin. Makanya rumah tangga itu ada yang mengerikan loh. Gak berani ngomong. Suami gak berani ngomong. Ibu gak berani ngomong. Ayah gak berani ngomong. Anak-anak gak berani ngomong. Kenapa aku tanya? Kalau ngomong Pak Pendeta jadi marah. Kalau ngomong jadi meledak. Lebih bagus diam aja. Anaknya main game di kamar. Anaknya pergi keluar. Semua masalah dipendam. Akhirnya rumah itu tidak lagi sorga. Tapi sebaliknya jadi neraka. Banyak sekali. Harusnya rumah itu sorga. Ada damai, sejahtera. Ada sukacita, ada kebenaran. Ada tawa, ada canda, ada doa. Saling support, saling mendukung. Semua bisa dihadapi kalau keluarga itu rukun damai bersatu. Tapi sayang, anak-anak jadi pendiam. Kayak mana gak pendiam, lihat papa mamanya berantem, maki-makian. Dia gak berani ngomong. Saudara, apapun cerita lukamu, izinkan Tuhan menjamah engkau. Yang kedua, tidak sesuai harapan dengan realita. Ibu-ibu, engkau berharap menikah. Nanti kalau aku menikah, ini anak-anak gadis ini ya. Aku sampaikan sama anak-anak rohaniku ini. Mereka ini kan mengimpikan, nanti kalau aku menikah, nanti ada suamiku menjaga. Nanti kalau aku menikah, kalau aku lapar ada yang beli makanan. Kalau aku menikah, nanti ada yang mengkusuk saya, ada yang memperhatikan saya. Atau suami juga berpikir begitu. Nanti kalau aku menikah, ada yang memperhatikan bajuku, ada yang memperhatikan hidupku, ada yang memeluk aku, bla bla bla. Masuk pernikahan, harapan tinggal harapan. Harapan tinggal harapan. Ada lagunya, janji tinggal janji. Kau yang berjanji, kau yang memulai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ada banyak janji-janji, harapan. Waduh nanti kalau kita menikah dek, nanti kita beli rumah seperti ini dek. Nanti abang antar jemput nanti kau ya dek. Apa? Nyatanya yang diantar jemputnya perempuan lain. Sakit. Maaf ya kalau aku tertawa ini bukan menertawa masalahmu. Aku hanya sebal, memang kecewa melihat suami-suami yang begitu. Tapi ya sekali lagi, kita gak bisa mengubah manusia dengan daging. Ya, saya hanya tidak setuju sifat laki-laki yang bisa menyenangkan istri orang, tapi istrinya gak disenangkan. Bisa menyenangkan anak gadis orang, tapi istrinya gak disenangkan. Yang lucunya lagi di kantin, dia bisa buat humor sama perempuan-perempuan di kantin itu atau di kantornya. Tapi istrinya di rumah disalibkan, beku seperti es batu. Menjadi batu. Tidak ada sapaan, tidak ada humor, tidak ada canda. Saya, suami yang punya tekad sampai rumah. Saya senang melihat istriku ketawa. Saya upayakan. Saya karang cerita membuat dia ketawa. Karang cerita artinya membuat humor-humor. Ya kadang badanku mereka main-mainkan, foto-foto mereka zoom. Ya silakanlah, karena keluarga. Mereka tertawa, saya sudah bahagia. Suami yang benar itu ya, paling bahagia ketika melihat istrinya tertawa. Istri yang bahagia itu adalah ketika melihat suaminya juga tertawa. Orang tua berbahagia itu melihat anak-anaknya
tertawa. Sebaliknya ketika istri menangis, itu titik kesedihan seorang suami. Tapi yang paling kusedihkan, ada banyak suami membuat istrinya menangis. Saya pun tidak mau menyalahkan suaminya. Karena suaminya ini adalah korban luka masa lalu. Istri ini pun kenapa berkhianat, dia juga punya luka masa lalu. Luka masa lalu itu masih tersimpan dalam diri mereka. Yang ketiga adalah kenapa orang bisa sakit hati, karena iblis juga mau bekerja. Iblis bekerja. Saya pernah dengan istri salah paham. Saya menyampaikan sesuatu, dia salah mengerti. Terus dia bilang, oh papa tadi ngomong aku jelek ya. Papa bilang tadi artinya aku gak ada gunanya ya. Aku gak ada bilang itu. Nah ketika emosi-emosian ada iblis yang masuk membuat salah mengerti. Akhirnya istri saya marah dan saya juga diserang dia, saya juga akhirnya menyerang. Berarti ada peran iblis yang membuat salah mengerti. Yang ingin menghancurkan keluarga-keluarga. Saudara, saya akan lanjutkan minggu depan. Bagaimana supaya kita sembuh dari luka. Ya, saya akan sampaikan minggu depan bagaimana kita sembuh dari luka. Salah satu, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan, jangan bilang aku gak mau mengampuni. Jangan, undang Roh Kudus. Mengampuni itu bukan kekuatanmu, kekuatan Roh Kudus. Roma 5:5 berkata, kasih itu bekerja oleh kuasa Roh Kudus. Dan kedua, lepaskan pengampunan. Saudara, saya berdoa mensupport saudara. Hiduplah dalam pengampunan. Pengampunan itu keputusan. Ingat, kalau kita tidak mengampuni, Bapa gak mengampuni kita. Tapi Pak Pendeta, aku gak kuat mengampuni. Betul, saya pun tidak kuat. Tapi kalau engkau mau mengampuni, engkau berkata, aku mau Tuhan. Beri aku kekuatan. Maka Roh Kudus akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan memberkati saudara.